Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kiranya melalui renungan hari ini, setiap hati kita disegarkan, setiap pikiran diperbaharui, dan setiap jiwa semakin dekat dengan Yesus Kristus. Semoga renungan ini menjadi sarana untuk mendengarkan suara Tuhan setiap hari dan mengalami percobaan pribadi dengannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang baru setiap pagi. Saat kami membuka renungan ini, bukalah juga hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan menerima firman-Mu dengan sukacita. Roh Kudus, tolong kami agar firman yang kami renungkan hari ini tidak hanya menjadi pengetahuan, tetapi menjadi kehidupan dalam tindakan dan keputusan kami. Pimpinlah setiap langkah kami dan ubahlah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian 31 Agustus 2025 menyaksikan yang dialami. Kisah Para Rasul 22 ayat 1-22. Kesaksian yang paling akurat dan dapat dipercaya adalah apa yang benar-benar dialami oleh orang yang bersaksi. Ketika Rasul Paulus dihasut oleh orang-orang Yahudi dan diberi izin untuk berbicara kepada mereka, dia mulai memberikan kesaksiannya. Paulus menceritakan tentang asal-usulnya, bahwa dia adalah orang Yahudi yang lahir dan dibesarkan di Tarsus. Dia dididik oleh Gamaliel dalam hukum Taurat dan bekerja dengan giat bagi Allah. Paulus juga menceritakan bagaimana dia menganiaya orang-orang percaya dan bagaimana Tuhan sendiri berbicara kepadanya. Paulus menyaksikan titik balik kehidupannya. Dia dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi atas apa yang dilihat dan dengar kepada semua orang. Untuk panggilan itu, dia dibaptis dan disucikan dalam nama Tuhan. Bahkan, panggilan tersebut tidak hanya sekali. Ketika dia berdoa di dalam bait Allah, Tuhan kembali memberinya perintah untuk bersaksi, bahkan mengutusnya untuk pergi jauh, yaitu kepada bangsa-bangsa lain. Perjalanan iman Paulus memang tidak mudah. Ada banyak tantangan yang harus dihadapi sebagai risiko dari perintah Tuhan. Bahkan setelah dia bersaksi, dia kembali dicerca oleh orang banyak. Namun apa yang dialaminya adalah cara Tuhan untuk memperlengkapi kesaksian kepada setiap orang yang mempertanyakannya. Terlepas dari apa kesaksian itu akan diterima atau ditolak, Paulus telah tetap dipanggil untuk bersaksi. Dalam kehidupan kita orang beriman, ada banyak juga menyakitkan yang kita rasakan. Namun itu adalah bagian dari cara Tuhan membentuk dan memperlengkapi kita, hingga akhirnya kita memiliki kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Kita menyaksikan bukan apa yang kita dengar dari orang lain, tetapi apa yang kita alami sendiri berdasarkan pengalaman pribadi hidup kita. Kita bersaksi bukan sekedar ikut-ikutan, tapi karena itulah kita mengenal kehendak Tuhan dan menerima panggilannya darinya. Apa yang kita alami, biarlah itu menjadi alat kita untuk bersaksi hari ini, esok, dan seterusnya. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Jika hari ini engkau belum pernah sungguh-sungguh membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketahuilah bahwa Dia mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia datang ke dunia, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta hatimu. Jika hari ini engkau merasakan dorongan dalam hatimu untuk menerimanya, ucapkanlah doa ini dengan iman. Tuhan Yesus, aku mengakui bahwa aku adalah orang berdosa. Aku membutuhkan Engkau sebagai Juru Selamat di dalam hidupku. Aku percaya bahwa Engkau mati di salib untuk menebus dosaku, dan Engkau bangkit untuk memberikan hidup yang baru. Hari ini aku membuka hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku.
Pimpinlah hidupku mulai sekarang dan jadikan aku pribadi yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa. Amin. Jika kamu telah berdoa dengan sungguh-sungguh, percayalah bahwa surga bersukacita atas keputusanmu hari ini. Carilah komunitas Kristen yang dapat mendampingi pertumbuhan imanmu, dan teruslah hidup dalam kasih dan firman Tuhan setiap hari. Tuhan memberkati. Amin.